Singgah-singgah polo singgah, tan suminggah, durga kala sumingkir. Inilah Kiblat Papat, kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Warga Papat, kita ketahui beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat atau dengan Donald Trump terkait pajak yang diterapkan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia yang semula sebesar 32% kemudian berubah menjadi 19% dengan ketentuan yang ditentukan atau diterapkan oleh Amerika Serikat. Dan hari ini salah satu syarat ketentuan yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk pihak Indonesia menjadi trending topik dan menjadi keresahan di tengah masyarakat, yaitu syarat yang berbunyi bahwa pemerintah Republik Indonesia akan menyerahkan seluruh data WNI untuk dikelola oleh pihak Amerika Serikat. Di sini saya akan melihat menggunakan kartu tarot saya, apakah ini adalah suatu hal yang akan menguntungkan atau justru akan merugikan masyarakat Indonesia dan juga sekaligus negara Indonesia di kemudian hari ketika pemerintah Republik Indonesia menyerahkan seluruh data WNI kepada Amerika Serikat untuk dikelola. Tiga kartu tarot dan satu bottom decker. Kartu yang pertama adalah Knight of Swords. Terlihat di sini memang ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, ada upaya untuk menyelamatkan negara ini, ada upaya untuk memperjuangkan dengan seperti yang kita ketahui tarif yang diturunkan menjadi 19% tersebut, namun dengan embel-embel dengan syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak Amerika Serikat. Inilah yang harus menjadi PR dan kerja keras dari pemerintah Indonesia, bagaimana ketika pajak diturunkan sedemikian rupa, artinya di sini ada syarat juga yang diberikan yang memang di sini cukup berat ya, ketika kita lihat syarat-syarat yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara Indonesia dan salah satunya memberikan seluruh data WNI. Nah, ini merupakan PR dan harus kerja keras bagaimana memproteksi ketika data-data ini diberikan, karena di sini ada berbagai macam hal terkait data pribadi, yaitu ketika kita menyerahkan data kita kepada orang lain, di sini akan terlihat yang namanya biometrik kita juga mereka ketahui, lokasi mereka kita ketahui, kemudian data kesehatan kita, data medis, atau juga di sini bahkan keuangan kita diketahui, banyak hal-hal privacy ya, hak pribadi seseorang atau warga negara Indonesia yang akan dapat diketahui secara full access, secara detail oleh Amerika Serikat. Dan di sini memang kartu berikutnya adalah Ten of Coins, ada jaminan, ada janji-janji sehingga dealing itu terjadi bahwa ini ketika seluruh data diserahkan kepada Amerika Serikat, ini akan menjadikan negara yang sejahtera, negara yang nantinya akan makmur, negara yang nantinya akan dikelola dengan baik dari sistem data dan sebagainya. Ini ada janji yang diberikan, yang disepakati ketika itu terjadi pertemuan ya dua kepala negara ini kemarin. Ada hal yang meyakinkan kepada pemerintah Republik Indonesia atau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini di kemudian hari. Ini janji yang sudah diberikan untuk merupakan jaminan dan dealing ketika data ini diberikan kepada Amerika Serikat. Namun di sini di kartu ketiga adalah The Tower. Ya, The Tower ini runtuh. Artinya di sini ini berbanding terbalik. Kalau saya lihat di sini antara janji dengan kemudian setelah
data ini diberikan, akses ini diberikan, justru ini akan menghancurkan, meruntuhkan tatanan di negara ini yang ada. Kalau kita lihat di sini, sederhana saja, ketika data diberikan kepada pihak asing atau kepada Amerika Serikat, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa dari lokasi kita, data keuangan kita, data kesehatan kita, biometrik kita, mereka kuasai, yang kita tidak ketahui akan digunakan untuk apa. Meskipun saya melihat di sini, karena ini kartu The Tower, meskipun saya yakin pemerintah Indonesia akan antisipasi, memberikan ketentuan, memberikan undang-undang, memberikan aturan kesepakatan dealing, namun apakah ini mampu dijamin oleh Amerika Serikat? Nah, jika saya lihat dari kartu The Tower yang runtuh ini, artinya, mohon maaf sekali lagi, akan ada yang namanya pengkhianatan. Nah, disinilah, karena mohon maaf, saya jadi ingat dengan satu kasus peristiwa di tahun 2014, yaitu peristiwa Cambridge Analytica, yaitu pencurian data Facebook sebanyak 87 juta ya, yang digunakan oleh Cambridge Analytica ini untuk bisnis dalam politik. Ini yang berbahaya. Ketika data-data ini kita serahkan ke Amerika, lalu ini digunakan seluruhnya untuk kepentingan politik, ya, ini yang berbahaya. Ya, artinya di sini ini ada pelanggaran HAM, ada pelanggaran terhadap perlindungan data ya terhadap pribadi kita sendiri ya, yang di sini kan sebenarnya pemerintah Indonesia harusnya mampu mengantisipasi, mampu di sini juga untuk, kalau saya lihat, harus melakukan satu perjanjian yang harus cukup jelas ya, dealing yang harus cukup jelas jika harus menyerahkan data-data ini, karena di sini saya melihat justru tidak ada keuntungan. Karena di kartu ketiga, kalau dilihat di depan, memang ada janji manis, ada seperti hal-hal yang menggiurkan, ada seperti mungkin jaminan, tapi kalau saya lihat The Tower ini akan meruntuhkan tatanan yang ada di Indonesia ini sendiri. Nah, inilah yang berbahaya sekali jika kita menyerahkan full access, menyerahkan data-data, karena di sini jika kita lihat ada perbedaan juga ya dalam seperti undang-undang, kebebasan dalam hak untuk mengakses data-data manusia atau data-data masyarakat di Indonesia dengan di Amerika ini kan berbeda. Di Amerika mungkin lebih longgar begitu ya. Kemudian terjadi perbedaan juga ketika di sini kita hendak, mungkin ya, ketika kita tahu bahwa data kita disalahgunakan seperti kasus Cambridge Analytica, apakah kita mempunyai legal standing untuk menuntut Amerika Serikat? Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jangan setelah terjadi, setelah ini digunakan, atau jangan sampai di sini, mohon maaf sekali ya, jangan sampai terjadi Indonesia sudah dikuasai oleh asing. Justru mohon maaf ya, yang menjual bangsa ini adalah kita sendiri ya, untuk kepentingan, mohon maaf, hawa nafsu, untuk kepentingan dari pribadi, untuk kepentingan untuk menjabat di suatu saat nanti. Karena di sini bisa terkait, karena di kasus Cambridge Analytica yang di Amerika Serikat pada tahun 2014 ini adalah untuk kepentingan salah satu pilpres yang kemudian menang di tahun 2016. Ini kan dijual. Ya, data ini dijual ke salah satu paslon yang dibeli. Nah, ini jangan sampai terjadi. Amerika memiliki satu boneka dan ini WNI, kemudian dia membayar ke Amerika, dialah yang akan jadi pemenang. Ini kan betapa luar biasanya ya, menghancurkan. Inilah yang saya lihat dari kartu The Tower ini. Ya, ada satu hal yang akan meruntuhkan tatanan bangsa ini dalam demokrasi dan juga dalam hak asasi manusia ketika semua akses tentang data pribadi kita diambil oleh orang lain, apalagi ini asing yang kita tidak tahu akan digunakan untuk apa. Karena pada saat ini warga Papat perlu ketahui, perang tidak selalu menggunakan senjata. Ya, ada juga dengan cara-cara seperti ini menguasai manusia dengan menguasai data pribadinya, sehingga kita akan seperti zombie. Kita tidak bisa melakukan apapun, semua terpantau, semua terakses, gerak-gerik, bahkan hal-hal kecil, mungkin bahkan makanan kesukaan kita pun mereka dapat mendeteksi ketika data pribadi kita mereka ketahui atau mereka kuasai dan dapat digunakan untuk apa saja tanpa kita tahu. Inilah ya, jika kita lihat di sini hal yang cukup krusial, hal yang cukup mengkhawatirkan
di tengah-tengah masyarakat hari ini ketika data kita bisa diakses oleh pihak Amerika Serikat. Kemudian di bottom deck card saya ini adalah kartu Chariot. Chariot ini mengisyaratkan ini butuh sekali memperjuangkan jika memang itu terjadi, jika memang itu adalah the last one ya, hal terakhir, pilihan terakhir ketika untuk terjadi dealing, maka kita harus menyerahkan itu. Maka di sini jangan sampai dealing ini justru menguntungkan pihak Amerika, tapi tidak ada satupun nilai plusnya bagi Indonesia. Inilah kartu Chariot mengisyaratkan bahwa kita, pemerintah, Presiden Republik Indonesia wajib memperjuangkan ketika data-data seluruh WNI diserahkan ke sana, artinya nyawa kita sudah diserahkan kepada Amerika Serikat. Jangan sampai, mohon maaf sekali, kita dijual ya secara cuma-cuma, lalu tidak ada keuntungannya, tidak ada barter yang menguntungkan bagi masyarakat, bagi warga Indonesia, justru meruntuhkan masyarakat pada akhirnya suatu saat nanti. Inilah yang berbahaya. Artinya ini ada kesempatan untuk mungkin bagaimana caranya menganalisa ini sehingga ini bisa dicermati, sehingga ini bisa diantisipasi sebelum hal itu terjadi. Ini adalah perlu sekali ya bekerja keras di sini pemerintah. Bagaimana mensiasati dari dealing tersebut. Jadi tidak hanya menyerahkan data tapi tanpa backup data, kemudian juga backup dengan undang-undang, backup juga dengan kesepakatan yang harus juga disampaikan ke Amerika Serikat. Karena jika kita menyerahkan begitu saja, ini akan meruntuhkan bangsa ini, dan kita artinya kita dijual, kita dikuasai oleh negara Amerika. Karena kita ketahui ya, negara Indonesia negara kaya. Negara manapun pasti menginginkan negara Indonesia ini. Inilah cara-cara modern dalam menjajah ya, penjajahan model baru, tidak menggunakan senjata seperti yang saya sampaikan tadi, dengan cara-cara seperti ini. Dan saya berharap pemerintah Indonesia masih memiliki jiwa nasionalis, tidak tergiur oleh yang namanya kekuasaan, tidak tergiur oleh yang namanya harta, sehingga rela menjual bangsa ini, rakyat ini ke tangan asing. Baik, demikian warga Papat, prediksi tarot saya, dan saya berharap ini tidak menjadi kenyataan. Saya yakin pemerintah Indonesia akan mengantisipasi ini sebaik mungkin, sehingga jika hal itu terjadi, semuanya sudah dalam keadaan aman. Jangan sampai seperti yang saya prediksi tadi akan menjadi meruntuhkan bangsa ini dan menjadi hilang yang namanya negara Indonesia, berganti bendera menjadi bendera Amerika Serikat suatu saat nanti. Demikian warga Papat, prediksi saya tentang apakah keuntungan atau justru akan menjadi hal yang berakibat buruk ketika pemerintah Republik Indonesia menyerahkan data WNI kepada Amerika Serikat. Saya Yesi Dayak, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen channel YouTube Kiblat Papat yang selalu mengupas dengan mata batin paling awas, karena Kiblat Papat yang paling tepat. Salam.